Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah didahului seorang utusan. Shalom anak-anak, sungguh kita sangat berbahagia karena bisa berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu di minggu pertama bulan Februari. Semua ini karena Tuhan begitu baik pada kita. Marilah kita pujikan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh datang pada Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online, biarlah kami dapat terus percaya kepada Tuhan dan kami sadar terus taat untuk selalu mendengar firman Tuhan walaupun melalui ibadah online ini. Kami mau Tuhan selalu menjaga dan menolong kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan sudah begitu baik pada kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu percaya dan memegang sabda Tuhan. Ayo, kita akan menyanyikan pujian buat Tuhan Yesus. Percayalah dan pegang sabdanya. Untuk mendengar firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita akan mengucapkan kembali percaya dan pegang sabdanya. Tuhan Yesus yang baik, kami semua anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak David.
Semoga kami semua anak-anak-Mu di sini beroleh berkat firman-Mu dengan lebih baik dan taat. Berkatilah bangsa kecil Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, supaya dapat membawakannya dengan baik untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi, apa kabar? Ya, kiranya anak-anak dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kan anak-anak sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Dan sekarang ini saatnya anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Nah, cerita firman Tuhan Yesus ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Dengan tema didahului seorang utusan. Nah, bagi anak-anak semua yang sudah bisa membaca, nanti setelah mengikuti kebaktian ibadah online sekolah minggu ini, nanti anak-anak bisa baca sendiri ya. Dan bagi anak-anak yang belum bisa baca, nanti bisa minta tolong kepada orang tua untuk membacakannya. Nah, anak-anak, pada zaman Herodes, Raja Yudea itu, ada seorang bapak yang bernama Zakaria. Dan dia juga mempunyai seorang istri yang bernama Elisabet. Mereka sudah tua anak-anak, tetapi belum juga mempunyai anak. Dengan terjadinya hal seperti itu, tentunya membuat Zakaria dan Elisabet menjadi sedih. Padahal mereka berdua sangat mengasihi dan selalu melakukan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Dan selalu sudah berdoa berulang kali agar Tuhan memberikan anak. Nah, anak-anak, Zakaria mempunyai pekerjaan yang sangat penting karena dia adalah seorang imam di bait suci. Imam itu kalau sekarang adalah pendeta dan bait suci itu adalah gereja. Pada suatu hari, Zakaria sedang bekerja di ruangan yang sangat istimewa. Tiba-tiba anak-anak, ada seorang malaikat yang menampakkan diri kepada Zakaria. Dan apa yang terjadi anak-anak? Zakaria merasa terkejut dan sedikit takut. Tapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Jangan takut. Allah telah mendengar dan mengabulkan doamu. Dan Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan dia harus dinamai Yohanes." Nah, Yohanes ini akan bekerja untuk Allah. Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes akan menceritakan kepada orang-orang berdosa supaya bertobat, supaya jangan berbuat jahat lagi dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, karena juru selamat akan lahir. Nah, anak-anak, ketika Zakaria mendapat pesan dari malaikat, Zakaria menjadi ragu. Benarkah yang dikatakan malaikat itu? Dan ketika Zakaria tidak percaya kepada utusan Tuhan itu,
Zakaria menjadi bisu atau tidak bisa bicara sampai anaknya lahir. Zakaria berjalan keluar dan akan bercerita kepada teman-temannya. Di luar bait suci, teman-temannya sudah menunggu. Lalu mereka berkata, "Zakaria, kenapa kamu lama sekali?" Lalu Zakaria menjawab, "Tapi tidak ada suara yang keluar." Waktu Zakaria berdoa dan teman-temannya mulai menundukkan kepala. Ditunggu-tunggu, ternyata tidak ada suara yang keluar juga. Lalu orang-orang mulai membuka mata. Ternyata Zakaria hanya qomat kamit. Nah, anak-anak tahu qomat kamit itu seperti orang berbicara, tapi tidak ada suaranya, hanya bibirnya saja yang bergerak. Lalu Zakaria memberi isyarat, menggerakkan tangannya, bahwa orang-orang itu disuruh pulang. Nah, orang-orang ini heran, anak-anak. Kenapa Zakaria bisa menjadi bisu dan tidak dapat bicara? Ya, dengan kejadian seperti itu, Zakaria tidak percaya kepada malaikat. Akhirnya Zakaria menyesal, ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar. Tetapi di satu sisi, Zakaria juga bersukacita karena Zakaria akan mempunyai seorang anak. Dan anak itu akan mengajar banyak orang untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah, sampai Zakaria pulang, Zakaria mengambil alat tulis untuk menuliskan apa yang terjadi pada Elisabet. Elisabet percaya dan bersukacita. Lalu mereka mengucap syukur dan berdoa. "Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik." Ya, anak-anak, dengan adanya cerita tadi yang Zakaria kurang percaya kepada malaikat atau kepada Tuhan, akhirnya Zakaria tidak bisa bicara. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ada yang masih kurang percaya kepada Tuhan seperti Zakaria? Mulai sekarang ini, anak-anak harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan memberikan jalan keselamatan. Nah, anak-anak, sekarang ayat hafalan. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah siap, kita buka Injil Lukas pasal 1 ayat 45. Kita ulangi ya, Injil Lukas pasal 1 ayat 45. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 1 ayat 45. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Mari kita baca sekali lagi. Injil Lukas pasal 1 ayat 45. Berbahagialah ia yang telah percaya,
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, sekarang kata ia kita ganti dengan kata aku, dan kepadanya diganti kepadaku. Mari kita baca sekali lagi. Injil Lukas pasal 1 ayat 45. Berbahagialah aku yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadaku dari Tuhan akan terlaksana. Nah, anak-anak, mari kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami semua. Dan kami juga sudah mendengarkan, mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, tuntun bimbinglah kami semua supaya kami mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan. Karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Maka dari itu kami memohon kepadamu, berkatilah setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Walaupun sekolahnya secara online ya, tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa lagi minggu depan di ibadah online sekolah minggu.